3 kali saya minta dokter, dokter tolong, oksigen saya enggak mengalir. Dia datang, dia kasih lagi lebih ke ukuran yang lebih gede. Kedua kali saya bilang juga, dok ini enggak berasa, dikasih sampai 3 kali. Akhirnya dibisik begini sama saya. Bilang, Pak, ini sudah paling gede, sudah bisa sudah tidak bisa ditambah lagi, Pak. Apa aliran oksigennya ini tuh sudah paling gede. Bapak tenangkan, Bapak punya pikiran, Pak. Tenangkan dan atur nafas Bapak. Dia bilang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan dan berkati Tuhan, waktu itu saya dipaksa untuk tetap buka mata. Dibilang jangan tidur, jangan tertidur. Saya melihat itu bagian atas plafon, bagian plafon itu sudah kayak lodeng. Jadi kayak saya dalam air. Jadi itu semua bergerak-gerak begini. Itu saya sudah kayak ada di dalam gelombang air laut. Terus orang yang melihat itu sudah seperti saya pernah baca di firman ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ketika dia mulai sembuh itu orang bayangan yang melihat dibilang seperti pohon-pohon yang lewat. Seperti itu yang saya alami. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dengan channel ini. Kali ini kita akan dengarkan kesaksian luar biasa, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika seorang pria sedang sekarat dan hampir putus napas. Dan luar biasa hanya karena lagu rohani ini, tiba-tiba dia bisa bernafas dan mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak sama-sama sampai selesai, dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua sehingga kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Paul Regan dari Manado dan puji Tuhan saat ini saya baik-baik saja dan luar biasa sehat. Saya dulu seorang karyawan swasta dan kemudian berhenti dari pekerjaan. Nah, cerita saya berawal ketika saya eh, melamar di satu perusahaan dan harus ditrainingkan di Jakarta. Jadi itu tepatnya sekitar bulan Maret, tanggal 8 itu saya berangkat ke Jakarta dan tanggal 9-nya saya mulai ditrainingkan di sana. Nah, setelah yang diberkati Tuhan dan dikasih Tuhan, eh, awal mula itu terjadi. Jadi saya mulai bekerja dan tiba-tiba itu ada situasi pandemi di sana. Dan pada tanggal 27 Maret itu satu hari itu saya sedang berolahraga. Jadi eh, saya ini hobi berolahraga sebenarnya. Jadi setiap pagi lari pagi, setiap sore saya lari sore dan ada banyak olahraga yang saya lakukan. Sit up, bahkan pull up saya lakukan. Suatu hari tanggal 27 Maret itu saya sedang olahraga, sedang melakukan plank beberapa menit. Tiba-tiba ada yang aneh di dalam diri saya, di mana tiba-tiba saya kehilangan nafas waktu itu. Tanggal 27 itu tiba-tiba saya kehilangan nafas dan kemudian karena kejadian itu saya sedikit shock dan panik. Jadi saya ambil air teh hangat yang saya buatkan sebelum olahraga itu. Kita coba minum itu berharap berharap pulih begitu ya. Jadi tapi pada saat saya minum air hangat itu, teh hangat itu ternyata tidak pulih. Jadi kita berpikir bahwa oh mungkin saya itu belum makan. Jadi mungkin mah atau asam lambung naik. Jadi kita coba bikin satu produk minuman, minuman sarapan. Jadi kita seduh dengan air panas dan coba minum. Tapi begitu saya minum, semakin berasa ringan badan saya dan semakin kayaknya kosong, nggak ada napas begitu. Jadi saya coba naik ke lantai 4, ya saya kan di lantai 3. Saya coba naik ke lantai 4. Nah, yang saya rasa itu nafasnya itu ya kayak ngambang. Jadi kalau dihela atau dihirup itu udaranya ada, tetapi nggak masuk ke dalam paru-paru begitu. Jadi saya kalau orang bilang itu keliengan atau tempoyongan, seperti kehilangan keseimbangan. Saya naik ke lantai 4, saya berdoa Tuhan berikan saya petunjuk. Tiba-tiba itu semakin menjadi dan
tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, oh jangan-jangan saya terkena itu kan, waktu itu ada viral di sana virus apa gitu kan. Waktu itu ya sudah tahu lah, waktu itu di Jakarta. Saya coba turun ke lantai satu dan di situ kan ada panas matahari di depan itu. Kita coba buka kaos. Saya berdoa lagi di sana minta supaya eh, Tuhan kasih petunjuk saya, apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba saya berpikir bahwa saya harus telepon ke call center supaya saya bisa segera ditolong, bisa segera ditangani. Saya coba telepon ke call center COVID waktu itu, tidak dijawab. Dijawab, dibilang begini, hubungi rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat terdekat. Nah begitu. Saya coba hubungi, search, cari nomor-nomor rumah sakit dan pusat itu tidak dijawab. Mungkin mereka sibuk karena waktu itu banyak sekali kasus. Tidak dijawab. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus sampai ke rumah sakit sebelum saya kehabisan nafas. Jadi saya coba cari rumah sakit terdekat, saya dapat nomor rumah sakit terdekat dan apa Grab, dan saya cari rumah sakit terdekat dan dapat. Nah, nah singkat cerita, Grabnya datang. Jadi sudah bisa bayangkan, sudah bisa bayangkan eh, waktu itu saya sudah tidak bisa bernafas dan saya naik dari lantai satu ke lantai empat, dan dari lantai empat saya harus turun balik ke lantai satu dengan nafas yang hanya setengah. Hanya hit, kalau sudah pernah rasa itu, jadi begini tidak sampai ke paru-paru. Dan saya harus turun ke lantai satu lagi dan mencoba berbuat normal agar supaya tidak ada orang yang curiga dan panik. Saya sampai ke bawah, ketemu dengan grabnya, diantarlah saya ke rumah sakit terdekat. Saya tidak akan sebutkan nama rumah sakitnya karena mungkin itu adalah merek dari satu perusahaan properti ya. Nah, saya naik Grab itu sampai ke rumah sakit itu. Setelah ditanya, saya diperiksa paru-parunya, diperiksa. Tapi yang saya heran waktu itu, dokternya bilang, oh ini masih normal. Tapi saya bilang, saya tidak bisa napas. Maka dia tanya aktivitas saya apa. Saya bilang, oh saya pekerja swasta, dan tadi saya sedang berolahraga, begini-begini. Kemudian dia bilang, kalau begitu, Bapak masih merasa tidak stabil nafasnya. Saya bilang, iya, saya kan sulit bernafas. Maka dia siapkan peralatan untuk direkam jantung atau apa gitu kan, pakai kop-kop begini, di sini ada kabel-kabelnya dengan alat seperti komputer, jadi diperiksa. Nah, sesuai indikasi dan perintah Tuhan, jadi eh, singkat cerita, saya itu diperiksa, direkam di jantung ya, rekam jantung. Nah, sesuai indikasi Tuhan, waktu itu saya melihat itu lembarnya ada dua garis. Itu yang pertama, jantung ada love warna merah dan garisnya warna merah, dan yang kedua itu love-nya warna hitam, ya, love-nya warna hitam dan garisnya itu seperti grafik tetapi warnanya hitam. Nah, selesai itu di print kan, di print itu diambil, dibawa ke dokternya. Sampai ke dokternya, dokternya kaget. Saya tidak tahu sih, saya bukan dokter, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Dikasih ke dokternya, saya perhatikan dokternya kaget dan sedikit sedikit menegur si perawat dan disuruh ulang. Nah, waktu disuruh ulang, saya pikir ada yang salah. Kenapa? Waktu saya coba raba ke jantung sini, ternyata kan biasa jantung itu kan begini kan. Ah, saya kan merasa ada yang aneh. Maka waktu itu saya bergumul dan saya berharap ada jalan keluar dari Tuhan, maka saya bernyanyi. Saya tidak tahu, waktu itu kan saya sudah mulai antara sadar tidak sadar begitu kan. Jadi lagu apa yang harus saya nyanyikan? Yang saya ingat cuma satu lagu, itu lagu Haleluya itu. Lagu yang saya ingat cuma Haleluya, 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 Haleluya. Yang yang saya tahu, saya nyanyi lagu Haleluya aja karena di momen seperti itu saya sudah sulit untuk mengingat yang lain. Yang saya ingat cuma lagu Haleluya itu. Tiba-tiba dengan penuh harap si perawatnya merekam lagi. Gitu kan. Izin ya Pak, saya rekam lagi Pak. Coba lagi satu kali. Dan puji Tuhan, ketika dicoba satu lagi, saya lihat nggak tahu apa yang terjadi, dia buat apa, tiba-tiba perawatnya itu sudah merah dua-dua. Sudah merah dua-dua dan seperti ada lega ya di dalam dada sini.
Dan saya sudah bisa berdiri lagi. Saya bisa berdiri lagi dan dipanggil dokter. Diobservasi lagi, dipanggil dokter, dan dokter kasih resep. Dia bilang, Pak, ini Pak, rupanya Bapak itu hanya mengalami ini, dibilang kekurangan vitamin lah, ini kasih obat kejang apa gitu, dibilang. Nah, ditulislah resep itu kasih ke saya, dan saya harus ambil itu di apotek di lantai 2. Jadi saya ke lantai 2, sambil antri di sana, akan mengambil obat dan akan pembayaran, gitu kan. Nah, rekan-rekan saudara yang kasih Tuhan, sambil menunggu obat itu ada yang lain, bapak-bapak sama ibu yang lain yang ambil obat juga. Belum giliran saya tiba-tiba kok badan saya sudah miring, apa yang saya lihat di depan miring. Ternyata bukan di depan saya yang miring. Ternyata saya yang sudah miring yang sudah hampir roboh. Begitu sadar saya sudah sangat miring, saya berdiri. Betul, waktu saya berdiri, saya itu kayak melayang. Maka tanpa pikir panjang, saya langsung segera ke depan saya ada besi di situ. Itu besi itu kayak regel penuntun ke daerah evakuasi. Jadi kalau pegang itu besi itu, kalau kita jalan atau berlari pegang besi, pasti akan sampai ke titik temu. Itu temunya di depan UGD. Nah, saya sampai di UGD situ, saya tidak bernapas lagi. Maka dokter itu mungkin karena keyakinan sudah kuat bahwa saya mungkin itu apa, langsung ditangani saya, langsung diambil tempat tidurnya, dikasih baring situ, dan kemudian karena dia melihat detak jantung saya berkurang dan nafas saya tidak baik, itu dipasang oksigen ya, dipasang oksigen, kemudian dia taruh, yang saya ingat dia taruh alat pengukur saturasi oksigen di sini. Dia taruh alat pengukur saturasi oksigen. Ini antara saya sudah mulai kehilangan kesadaran itu ada dokter yang atau perawat yang tepuk-tepuk pipi saya. Dibilang, Pak, jangan tidur Pak ya, jangan tidur Pak. Tapi saya mengantuk sekali. Saya rasanya mengantuk sekali dan hampir tertidur. Dia tepuk-tepuk, dia bilang, Pak, jangan tidur. Jadi saya coba buka mata saya meskipun berat sekali. Kaki saya sudah tidak bisa lurus lagi, tangan saya sudah kaku sambil pegang handphone. Jadi pertama saya telepon istri saya bilang, sayang, saya tidak bisa pulang Manado. Jadi jaga anak-anak dan saya mohon maaf kalau saya ada salah banyak. Dia malah senyum karena dia pikir, wih tadi ada sehat-sehat, masa sekarang sakit. Tapi kita bilang serius, hubungi dia Ken sama hubungi Penatua, tolong doakan saya. Saya sekarang lagi di rumah sakit dan sekarang ini oksigen dipasang di hidung ini, kita bilang. Saya bilang. Selesai itu, si dokter tanya ke perawatnya, saturasinya berapa? Perawatnya teriaknya nol. Saya ya di momen seperti itu saya sebenarnya tidak tahu apa itu nol ya. Tetapi setelah saya dengar rupanya manusia normal itu harusnya di atas 90 ya saturasi oksigen. Sementara kalau 60 atau 40 itu orangnya pingsan. Nah, yang saya alami itu waktu itu dia teriak nol, dokternya langsung kaget berdiri, langsung bangun gitu, langsung dikontrol apa namanya eh, ukuran oksigennya saya. Kemudian si perawat langsung coba cari pembuluh darah saya. Semua urat yang dia tusuk jarum itu sudah tidak ada darahnya, saudara. Jadi dia cari di tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan itu sudah tidak ada darahnya. Sampai diulang dia lingkar tali di tangan saya, di remas-remas, tetap tidak ada darah yang keluar di jarum itu. Dan ditusuk-tusuk pun itu sudah tidak ada pembuluh darahnya. Mungkin kata orang pembuluh darahnya sudah nempel, ulang-ulang dia bilang tenangkan hatimu dan berdoa. Saat itu saya coba berdoa dan saya hubungi teman pendeta saya, namanya saya sebutkan saja ya, namanya Bapak Rex Narno, teman saya pendeta di Surabaya. Dia telepon saya, dia berdoa. Kemudian saya merasa kurang, terus lagi saya telepon ke penatua saya. Di telepon ke penatua saya, Bapak Charles waktu itu, almarhum, dia bilang harus video call, dia mau video call. Maka di video call dan dia berdoa, dia pegang tangan saya dan dia berdoa untuk proses kesembuhan saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, ketika itu si perawat bilang, Pak, tenang ya Pak, Bapak tenangkan pikiran saya coba lagi. Wah, dia bilang, wah saya dapat ini, ada bunyi tek itu di tangan saya dan rupanya itu urat pembuluh katanya. Oh ini Pak saya dapat. Tapi waktu itu
hilang lagi. Dia pura-pura itu memang betul-betul tidak ada darahnya. Maka dalam hati juga saya berdoa, Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kok saya matinya di sini di Jakarta, saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya matinya di sini, nanti dikubur di Antah Berata, nggak tahu, ditulis nama apa, nggak tahu. Karena kan waktu itu kan masih pandemik. Orang dikubur bersama-sama, rame-rame di dalam satu lubang dikubur dan tidak ada namanya. Dan kok keluarga saya nggak tahu saya mati. Kalau boleh saya minta, saya bilang gitu. Kalau boleh saya minta, Tuhan, saya dipulangkan ke Manado begitu. Biar di sana jadi apa-apa, di sana sudah di rumah di kampung halaman saya. Nah, surat-surat yang dikasih dengan berkat Tuhan, tiba-tiba si perawatnya dapat pembuluh darahnya dan dibilang ada darah orange ya. Darah orange keluar di ini akhirnya bisa. Nah, akhirnya si dokternya bilang begini sama perawat, karena begitu diperiksa saturasinya mungkin kurang sekali nol ya, dia bilang begini sama perawat, itu infusnya dikasih cepat. Nah, saudara, saya sempat tanya ke dokter yang di sini ya. Saya tanya kalau ini sudah habis berapa? Dia bilang, Ibu infusnya habis berapa lama? Saya tanya. Dokter itu bilang ya rata-rata paling 7 jam atau 8 jam lah. Atau paling cepat ya 4 atau 5 jam. Kalau paling dia paling cepat. Tapi infus yang yang dipasang ke saya itu habisnya 1 jam. 1 jam lebih mungkin habisnya. Nah, tidak membengkakan. Dan kalau tidak ada pembengkakan berarti darah saja atau aliran pembuluh darah saya akan normal begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan dan bagi Tuhan, 3 kali saya minta dokter, dokter tolong oksigen saya enggak mengalir. Dia datang, dia kasih lagi lebih ke ukuran yang lebih gede. Kedua kali saya bilang juga, dok ini enggak berasa, dikasih sampai 3 kali. Akhirnya dibisik begini sama saya. Bilang, Pak, ini sudah paling gede, sudah bisa sudah tidak bisa ditambah lagi, Pak. Apa aliran oksigennya ini sudah paling gede. Bapak tenangkan, Bapak punya pikiran, Pak. Tenangkan dan atur nafas Bapak. Dia bilang seperti itu. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan dan berkati Tuhan, waktu itu saya dipaksa untuk tetap buka mata. Dibilang jangan tidur, jangan tertidur. Saya melihat itu bagian atas plafon, bagian plafon itu sudah kayak lodeng. Jadi kayak saya dalam air. Jadi itu semua bergerak-gerak begini. Itu saya sudah kayak ada di dalam gelombang air laut. Terus orang yang melihat itu sudah seperti saya pernah baca di firman ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ketika dia mulai sembuh itu orang bayangan yang melihat dibilang seperti pohon-pohon yang lewat. Seperti itu yang saya alami. Orang yang itu seperti pohon, seperti pohon yang lewat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai Tuhan, di dalam hati saya terus berdoa, Tuhan tolong. Ada ketakutan sendiri di dalam sini, tetapi hanya satu yang membuat saya kuat. Ketika saya berdoa, saya merasa bahwa saya tidak sendiri. Harusnya di situ ada Tuhan, ya. Saya merasa ada Tuhan yang menemani saya. Meskipun jiwa saya ketakutan, pribadi saya ketakutan dan merasa diri, tapi saya merasa tetap yakin bahwa ada pribadi yang bisa menolong saya, yang bisa melihat saya saat itu. Di tengah-tengah saya sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada teman yang menjaga saya. Saya berdoa. Nah, setelah itu infus tetap berjalan, tapi yang saya heran waktu waktu si perawatnya menusuk jarum ini, yang saya heran itu saya kayak melihat secara detail apa yang dilakukan. Padahal saya tadinya tidur kan, saya tadinya tidur, tapi pada saat ditusuk jarum itu, saya merasa seperti saya melihat dengan mata saya sendiri berhadapan dengan jarum itu. Itu yang membuat saya berpikir bahwa apa yang terjadi dengan diri saya harus berdoa. Karena saya merasa bahwa itu seperti eh, mau terpisah dengan tubuh saya. Nah, ada ketakutan tersendiri sehingga saya berdoa, ulang-ulang saya berdoa. Nah, tiba-tiba 1 jam kemudian, saya merasa harus buang air kecil. Saya tidak sadar ini. Saya tidak sadar apa yang sudah terjadi dalam diri saya, tapi saya merasa harus buang air kecil. Saya lepas oksigennya, ya. Saya lepas oksigennya, saya jalan. Tapi waktu saya jalan itu saya merasa bumi itu jauh sekali. Jadi kalau saya lihat ke bawah ini, itu lantai ubin itu jauh jauh sekali. Jadi saya harus melangkah seperti orang melangkah di tengah-tengah air laut, kayak melangkah itu eh, menarik kaki tinggi-tinggi dan melepas kaki jauh-jauh. Saya sampai ke kamar mandi itu di UGD dan saya buang air di sana. Buang air kecil, sorry ya.
Nah, saya kembali lagi, saya tidur lagi. 5 menit kemudian, saya merasa juga harus buang air kecil lagi. Tidak sadar saya lepas lagi oksigen saya pegang lagi tiang infunya, saya bawa ke kamar mandi. 3 kali itu terjadi, saudara. 3 kali itu terjadi, saya tidur lagi dan saya melihat ke botol infusnya sudah habis. Banyak orang tidak percaya, botol infus habis hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Saya panggil dokternya, dokter, infus saya habis. Ini kayaknya sudah mau ditambah, sudah melekat botolnya. Dokternya bilang, oh kalau begitu saya periksa lagi ya. Dokter periksa ya, periksa ini. Ketika dokter periksa, dokter bilang, oh Pak, Bapak ini udah sehat Pak. Saya bilang, dok, saya takut dok. Saya takut sekali mau pulang karena apa ya, eh, itulah, mau ke rumah sakit itu kan tidak gampang kalau orang sakit ya. Jadi saya bilang, dokter, saya takut pulang. Dokter bilang begini, Pak, kalau Bapak sakit, akan kami tahan. Tetapi karena Bapak sehat, kami tidak bisa tahan Bapak. Bapak harus pulang, Pak. Nanti kalau misalnya Bapak sakit lagi, silakan datang ke rumah sakit ini lagi. Nah, saudara, saya akhirnya mengiyakan. Nah, dicabutlah info saya, saudara. Lucu dan aneh ya, dicabut info saya, dan saya seperti seorang udah pulih. Saya jalan, saya jalan ke tempat dokter tadi, padahal yang tadinya saya tidak bisa jalan. Saya sudah bisa jalan. Akhirnya saya bilang begini, dok, bagaimana saya harus pulang? Oh, Bapak harus bayar dulu ini, terima resepnya, baru bawa pulang. Jadi saya coba bernegosiasi sama security-nya, akhirnya diizinkan lah saya untuk ketemu dengan orang adminnya. Dan dibilang, Bapak ini tidak bisa membayar. Maka ditanyalah saya, Bapak kerja di mana? Saya bilang nama perusahaan saya bilang saya bekerja di perusahaan. Ternyata rupanya perusahaan itu dikenal ya. Jadi mereka mengiyakan. Akhirnya dibilang jaminannya apa kalau Bapak mau pulang. Nah saudara, saya cabut KTP sama SIM saya. Saya bilang mau mana yang ditinggalkan sebagai jaminan. Saya kasih KTP, mereka tidak berani menerima KTP. Dibilang salah kalau terima KTP. Akhirnya SIM saya saya tinggalkan. Nah saudara, tahu enggak? Saya meninggalkan SIM-nya, jadi saya tidak bisa membawa obat. Saudara, jadi saya sampai detik ini, saya tidak minum obat yang dikasih sama dokter. Dan saya merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya di luar daripada kendali saya. Nah, itu singkat cerita, saya pulang ya. Saya pulang, eh, di motor itu saya bernyanyi. Saya bernyanyi, Bapak engkau sungguh baik. Bapak, engkau sungguh baik. Driver yang ngantarnya berisi kan, berisi kenapa saya pergi, terus saya tepuk pundaknya, saya bilang begini, Mas, jangan marah ya saya kalau saya nyanyi Bapak terus baik, sebab saya tadinya sudah mati. Saya merasa tadinya saya harus mati karena saya tidak bisa buat apa-apa, tapi tiba-tiba saya ditolong dan saya sembuh dan saya bisa pulang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sampai saya berpikir begini, rupanya saya itu ke Jakarta itu waktu itu karena Tuhan mau tolong saya. Kenapa? Karena saya dipertemukan dengan rumah sakit yang tidak mau saya sebutkan mereknya, rumah sakit yang tidak menerima uang di muka ya. Jadi ketika diperiksa saya itu tidak ditanya BPJS-nya, tidak ditanya apa-apanya, tapi saya langsung diobservasi dan saya diobatin di sana meskipun saya tidak bawa pulang obatnya. Tetapi saya bisa bayangkan kalau saya itu terjadi di daerah saya di mana orang kalau masuk rumah sakit itu harus ditanya semua perlengkapannya. Nah, jadi saya percaya bahwa alat bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saya percaya itu. Nah, singkat cerita, sudah tidak sampai situ. Saya pulang dan sampai di mes itu apa namanya, teman-teman tidak ada yang tahu. Tetapi perusahaan tahu karena saya melaporkan bahwa saya sakit. Jadi perusahaan karena saking ketakutannya saat itu, mereka menghubungi saya dan saya disarankan ke rumah sakit Fatmawati untuk memeriksakan apakah saya kena virus atau tidak. Karena mereka curiganya saya kena virus. Saya ke rumah sakit Fatmawati dengan membawa berkas-berkasnya, diperiksa dan dokter bilang kamu sehat. Kamu tidak perlu dirawat di sini. Saya harus pulang. Saya pulang. Sampai di jalan saya hubungi ke HRD. HRD bilang lagi, Pak, kamu tidak dapat kepastian sakit apa yang kamu derita. Gitu. Kok 1 jam kamu pulih? Perusahaan seperti tidak percaya. Disuruh lagi saya ke rumah sakit Angkatan Laut. Saya ke rumah sakit Angkatan Laut, di sana saya juga diusir. Kenapa? Bukan diusir, kenapa?
Sampai situ waktu itu sudah penanganan COVID. Dan waktu diperiksa file saya, katanya ini tidak ada rekomendasi untuk diperiksa lagi karena ini Bapak sehat. Saya pulang. Akhirnya saya coba ke Rumah Sakit Tanah Abang karena apa namanya puskesmas Tanah Abang. Saya diperiksa di sana dan rupanya dikasihlah saya vitamin untuk saya bawa pulang. Dan itu memastikan bahwa saya tidak kena virus itu, ya, untuk dipastikan kepercayaan saya pulang. Nah, sudah-sudah yang dikasih Tuhan yang berkati Tuhan, di sini saya mau tekankan bahwa ada satu hal yang saya lakukan setelah saya pulang. Dari detik itu, saya mulai membaca Alkitab setiap 3 jam. Saya membaca Alkitab itu jam 6 pagi, jam 9 siang, jam 12 siang, jam 3, dan jam 6 sore. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa? Tiba-tiba, sesudah saya pulang, sudah saya sembuh, tiba-tiba itu, apa namanya, seperti mau kambuh. Ya, seperti mau kambuh itu. Seperti mau kambuh, yang saya rasa-rasa kehilangan nafsu itu seperti mau kambuh. Tapi ada satu mujizat yang terjadi di dalam hidup saya, di dalam diri saya waktu itu. Kenapa? Setiap kali ada sesak seperti ada bantal yang menindih di dada saya, itu saya bangun dan saya berdoa. Itu belum belum terasa seperti ada pemulihan. Tapi ketika saya berlutut dan menyembah kepada Tuhan, tiba-tiba ada pemulihan seperti itu, tiba-tiba kok dapat petunjuk kepada saya untuk untuk bangun dan berlutut dan menyembah. Nah, saudaraku, ketika saya menyembah, nafas saya terlega. Itu berulang-ulang kali saudara-saudara terjadi sepanjang beberapa bulan. Tetapi saya sudah tidak lagi ke rumah sakit. Tetapi ketika saya duduk, sujud, dan menyembah, itu pulih. Sehingga dari situ saya mulai membaca Alkitab ya. Saya membaca Alkitab itu 4 pasal setiap 3 jam. Saya berdoa dan saya membaca Alkitab dan saya menyanyi lagu yang tadi itu. Haleluya. Setiap kali saya dalam tekanan, saya selalu menyanyi lagu Haleluya itu dan ada pemulihan di sana. Sampai sewaktu-waktu saudara, satu kali lagi terjadi hal seperti itu dan bisa saya sebutkan bahwa apa namanya, saya dilanda oleh rasa takut ya. Saya dilanda oleh rasa takut karena begini, kenapa ini hal terjadi berulang kali dan sampai di titik itu kepanikan yang sangat ini terjadi sehingga waktu itu saya berlutut lagi dan saya merebahkan diri, saya membentuk seperti salib dan saya sampaikan begini kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan seluruh kehidupan saya, tubuh, jiwa, dan roh saya. Kalau Tuhan mau, silakan Tuhan ambil. Kalau Tuhan mau, silakan Tuhan pakai saya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tiba-tiba terus saya tertidur. Di tengah-tengah perasaan yang sesak nafas itu saya tertidur. Lama saya tertidur nyenyak itu. Dan saya bangun. Dan ketika saya bangun, kenapa saya pulih? Nah, ketika saya pulih itu, saya coba buka Facebook saya, itu Facebook saya, dan saya coba bikin live-live renungan rohani. Nah, sejak saat itu, saudara, saya mengambil keputusan, ternyata eh, yang Tuhan mau di dalam hidup saya itu bukan mencabut masalah saya. Ternyata saya memperoleh mujizat itu bukan ketika penyakit saya dicabut, bukan. Saya merasa bahwa mujizat yang saya peroleh itu bukan sekedar penyakit saya disembuhkan, tetapi satu, Tuhan mengubah sikap dan perilaku saya. Yang tadinya saya hanya perlu Tuhan ketika saya sakit. Saya perlu Tuhan ketika saya tertekan, ketika saya tidak bernafas. Tetapi tiba-tiba saya diubahkan bahwa kapanpun, dimanapun saya berada, saya betul-betul membutuhkan Tuhan. Nah, suruhku indikasi Tuhan sebagai Tuhan, saya sadar bahwa mujizat yang sebenarnya bukan saya sembuh. Karena kalau mujizat ini saya sembuh, ya saya sembuh rumah sakit itu selesai. Tapi rupanya itu sakit datang, sakit datang itu dia untuk membawa saya kepada pengenalan akan firman Tuhan. Nah, saudara, sampai suatu waktu lockdown dibuka dan saya tidak bisa pulang. Kenapa saya tidak bisa pulang? Karena saya tidak diluluskan training karena ada banyak yang saya tidak ikuti dalam training itu karena saya bergelut dengan DP mau training itu saya merasa barang yang tadi yang tidak kurang sehat itu selama berbulan-bulan itu. Saya tidak diluluskan lalu saya berdoa. Tanggal 12 Juli, saudara saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya ajukan surat pengunduran diri ke KRD, saya bilang,
Bu, mumpung lockdown dibuka, saya minta pulang. Meskipun gaji saya tidak dibayar, saya minta pulang saja, Bu. Dan biar saya pulang saja tanpa membawa gaji, yang penting saya pulang sebelum lockdown lagi, gitu kan. Lalu saya berdoa, Tuhan, tanggal 12 Juli saya berdoa. Waktu itu saya sudah membaca sampai ke Mazmur 87, ya. Saudara, malam itu saya baca sampai pagi jam 4. Saya baca sampai Mazmur 150. Sudah, saya baca sampai Mazmur 150, kemudian saya tidur ya. Ketika saya tidur, pagi-pagi ini saya bangun, saya harus kerja. Teman saya, rekan saya sesama training, panggil saya, Bang, Bang, ayo kita kerja. Saya menjawab dari atas dengan penuh keyakinan, tanpa sadar saya menjawab begini, sorry, saya tidak ke kerja ini karena saya libur hari ini. Waduh, padahal saya tidak libur, saudara. Begitu saya cek lagi, saya tidak libur. Tapi yang lebih kaget lagi, pas saya buka email, itu ada tiket pulang saya ke Manado. Tiket pulang tanggal 14. Jadi tanggal 12 malam saya baca Alkitab, saya bangun tanggal 13. Tanggal 13 saya bilang saya libur kan tidak kerja, ternyata tanggal 13 saya menerima email tiket saya pulang ke Manado. Dan saya diharuskan libur hari itu untuk kemas-kemas dan rapid test supaya saya bisa pulang. Teman saya dia telepon, Bang Rey, kamu tidak masuk gara-gara kamu mau pulang ke Manado ya? Saya bilang, bukan, saya tidak tahu. Saya hanya berdoa dan Tuhan bilang saya libur. Dan ketika dibilang itu, dibilang dia disuruh pulang ke mes dan kita sama-sama disuruh surat rapid test untuk pulang ke Manado. Ternyata saudara, saya dapat informasi kenapa saya dipulangkan ke Manado itu bukan karena jadwal pulang saya, bukan. Ternyata saya dipulangkan di Manado karena pimpinan yang di Manado itu punya permasalahan keuangan. Saya pulang ke Manado dan kehidupan saya disertai Tuhan sampai saat ini. Saya boleh berbicara di depan saudara-saudara ini. Saya mau katakan bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tidak bisa saudara lihat, tetapi yang terus melihat dan memantau saudara. Ada satu pribadi Yesus Kristus yang tidak bisa kita pegang, tetapi kepadanya yang layak kita berpegang untuk menyertakan kehidupan kita diatur sama dia. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika saya mengalami persoalan itu saya tidak tahu ujungnya sampai kemana. Tetapi ketika saya mau berdoa, berserah dan berdoa kepada Tuhan, saya bisa katakan ayat ini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencana Allah. Nah, waktu saya mengalami persoalan itu saya tidak bisa berkata seperti itu. Dan waktu saya mengalami itu saya tidak bisa berkata seperti itu, tetapi rupa-rupanya ketika kita melewati persoalan, barulah kita dapat berkata, kita tahu sekarang. So, buat saudara yang punya masalah, punya persoalan, punya penyakit, punya kerinduan, dan punya beban berat hidup saudara, tenanglah. Karena suatu hari nanti saudara dapat berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, jadi begitu, saudara yang dikasih dari Tuhan yang begitu. Luar biasa. Jika teman-teman diberkati dengan kesaksian ini, maka silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan apabila punya masukan, silahkan juga berikan komentarnya. Kita doakan saudara kita ini semakin kuat di dalam Tuhan, terus menjadi saksi dan bersaksi dimanapun dia berada, sehingga memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah, dan sehingga orang-orang lemah itu punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, jangan pernah menjual Tuhan Yesus demi apapun. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, memberkati rumah tangga, keluarga dan pekerjaan, diberkati juga dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Allah. Terima kasih.